Ekspedisi militer ke Afrika Utara. Di sebelah barat Mesir, masih terdapat wilayah kekuasaan Bizantium yang membentang sepanjang pesisir selatan Mediterania. Di kawasan tersebut terdapat 3 wilayah, yaitu Cyrenaica, Tripoli, dan Fezzan. Sementara itu, Mesir telah menerima perintah lanjutan dari Amirul Mukminin untuk melanjutkan ekspedisi militer di Afrika Utara. Amr bin As mempersiapkan pasukan setelah kedatangan kontingen Uqbah bin Nafi dari Nubia. Bulan September 642 Masehi, Amr bin As memimpin langsung ekspedisi militer ke sisa-sisa provinsi Bizantium di kawasan Afrika Utara. Kota pertama yang ditemui pasukan Muslim adalah Pentapolis, yang merupakan pusat pemerintahan Cyrenaica. Secara administratif, Pentapolis masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bizantium, namun tidak ada pertahanan apapun di kota tersebut. Pentapolis jatuh tanpa perlawanan. Para penduduk menyerah dan bersedia membayar jizya. Pembayaran jizya di Pentapolis berbeda dengan wilayah taklukan lainnya. Para penduduk datang sendiri ke tempat yang ditentukan. Amr bin As tinggal beberapa waktu di Pentapolis untuk menata ulang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, nama Pentapolis diubah menjadi Barqa. Dari Barqa, sebuah kontingen pasukan yang dipimpin Uqbah bin Nafi dikirim menuju ke Fezzan. Kontingen Uqbah melenggang tanpa hambatan melintasi distrik Fezzan. Begitu halnya ketika pasukan Uqbah memasuki ibu kota, Zawila. Tidak ada pasukan Bizantium yang mempertahankan kota. Seluruh Fezzan menyerah dan bersedia membayar jizya. Dalam pembayaran jizya, terdapat klausul bahwa sebagian dari dana tersebut akan digunakan untuk membantu kaum tidak berpunya di wilayah tersebut. Setelah memastikan stabilitas Fezzan, kontingen Uqbah kembali ke Barqa. Memasuki musim semi 643 Masehi, Amr bin As telah mengkoordinasi pasukannya untuk ekspedisi ke Tripoli. Berbeda dengan 2 wilayah sebelumnya, Tripoli merupakan kota berbenteng dengan pasukan penjaga yang cukup tangguh. Kota pesisir ini memiliki pertahanan yang mengelilingi kota sehingga tidak mudah dijatuhkan. Ketika pasukan Muslim memasuki Tripoli, garnisun Bizantium menghindari perang terbuka dan bertahan di dalam benteng. Pasukan Muslim terpaksa mengepung kota. Pasukan Muslim tidak membawa peralatan berat seperti katapul untuk menembus tembok benteng. Pasukan Bizantium sendiri masih mampu bertahan dengan persediaan logistik yang melimpah, sehingga pengepungan itu terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda menyerah dari dalam kota. Amr bin As segera memerintahkan beberapa pasukannya untuk mencari celah agar bisa memasuki kota. Setelah 2 bulan pengepungan, pasukan Muslim berhasil menemukan sebuah lorong air yang menghubungkan kota dengan laut. Amr bin As menggerakkan sebagian pasukannya memasuki kota melalui lorong air tersebut. Pergerakan tidak terduga itu segera menimbulkan kepanikan. Pasukan penjaga mengira seluruh musuh telah memasuki kota. Kepanikan itu membuat penjagaan tembok benteng menjadi terabaikan. Pasukan Muslim dengan mudah memanjat tembok dan memasuki kota. Tidak ada perlawanan yang terjadi. Pasukan Bizantium segera menyelamatkan diri ke kapal-kapal mereka dan berlayar menuju pangkalan angkatan laut di Siprus. Para penduduk Tripoli pun menyerah dan bersedia membayar jizya. Selanjutnya, Amr bin As mengirim kontingen ke Sabrata, sebuah kota yang berjarak sekitar 60 km dari Tripoli. Sempat terjadi perlawanan, namun sangat lemah. Kota tersebut jatuh dan penduduknya menyerah. Dari Tripoli, Amr bin As mengirimkan pemberitahuan ke Madinah tentang kemajuan pasukan Muslim di sebelah barat Mesir. Amr bin As juga menyampaikan bahwa pasukan Muslim siap bergerak lebih ke barat lagi. Amirul Mukminin memerintahkan Amr bin As kembali ke Mesir dan mengonsentrasikan pasukannya. Beliau melarang adanya kampanye militer lanjutan di kawasan Afrika Utara, mengingat Mesir sendiri masih bisa mendapatkan serangan sewaktu-waktu. Karena saat itu, Bizantium masih memiliki kekuatan di Konstantinopel serta armada angkatan laut di Pulau Siprus. Setelah memastikan penjagaan Tripoli, Amr bin As membawa pasukannya kembali ke Fustat.